rumah yang akan kita home tour. 3 lantai dengan attic dan rooftop, di bawahnya ada kolam renang. Kira-kira sekeren apa ya dalamnya? Yuk kita bahas bareng. Hai, balik lagi sama aku Monica Tineke di channel Property Hunter. Hari ini aku mau rekomendasiin salah satu proyek dari Ciputra Group. Total luas area di sini ada 100 hektar, di mana 40%-nya dijadikan sebagai komersial area dan 60%-nya diperuntukkan sebagai residensial. Fasilitas di sini juga keren banget ya. Ada deretan ruko dengan beragam jenis usaha untuk memenuhi kebutuhan harian, rumah ibadah, clubhouse. Di dalamnya terdapat infinity pool dengan view cantik ala Ubud Bali. Ada kolam renang anak sampai kolam renang dewasa. Ada indoor gym dengan peralatan lengkap dan playground di setiap klasternya. Ngomong-ngomong, lingkungan di sini juga udah ramai ya. Saat ini ada 5 klaster dan rumah yang akan kita home tour itu ada di salah satu klasternya. Bernuansa klasik modern di lokasi terdepan dengan akses terbaik. Dekat dengan pusat perbelanjaan, dekat dengan 5 sekolah dan 5 rumah sakit berkualitas, serta ditunjang dengan akses yang mudah ke berbagai tujuan. Gimana enggak? Karena dari sini penghuni bisa dengan leluasa memilih 5 pintu tol: Jatikarya, Cibubur, Cimanggis, Jati Asih, dan Jatiwarna. Dari sini juga cuma 10 menit ke stasiun LRT Harjamukti, 30 menit ke bandara dan WUS. Tipe rumahnya di sini juga variatif ya, mulai dari lebar 5 sampai lebar 10. Tapi aku akan ajak teman-teman untuk lihat rumah tipe terbesarnya. Yuk. Ini nih rumahnya. Luas bangunannya 279 meter persegi, berdiri di atas lahan 10 x 20 meter atau 200 meter persegi. Rumahnya 3 lantai, di dalamnya ada 4+1 kamar tidur, 6+1 kamar mandi. Besar banget. Buat kamu yang punya big family dan suka adain acara gathering, ini bisa jadi tipe pilihan favorit ya. Buat parkir tamu nantinya juga nggak usah pusing, nggak usah khawatir bisa di depan rumah, nggak usah takut ganggu warga. Karena ini ROW jalan di depan rumahnya udah lebar banget 11 meter. Kalau mau pesan makanan bisa di shop house terdekat di dalam kawasan. Nah, kalau mau hangout nge-mall, dari sini cuma 1 menit aja ke Mall Ciputra Cibubur. Oke, kita bahas desain rumahnya ya. Klasiknya tuh dapet banget ya, kelihatan dari profil fasadnya. Bentuk atapnya mansard, ditutup genteng beton. Dinding fasadnya pakai warna-warna natural, kombinasi putih, hitam, dan ada aksen rustik dari batu alam yang disusun motif bata. Di setiap lantainya juga terlihat punya banyak bukaan kaca jendela. Untuk kanopi, teman-teman sudah dapat sama percis seperti ini. Bentuknya elegan, nggak seperti kanopi biasa umumnya. Di sini ada 2 pilar yang udah dicor, jadi kokoh. Dan di bagian tengahnya masih ada bukaan skylight yang lebar dari double laminated glass yang bikin carportnya ini tetap terlihat terang karena cahaya masih bisa masuk. Untuk carportnya sendiri ini ukurannya 6 x 5 meter, muat untuk parkir 2 mobil SUV. Baik rumah badan atau rumah hook nantinya sama-sama punya 2 taman ya, kiri dan kanan. Hanya untuk rumah tipe badan itu batasnya sampai di sini nih, dinding ini aja. Untuk akses masuk ke dalam rumahnya pun ada 2. Bisa lewat pintu kecil yang ada di samping sebelah sini. Ini nembus langsung ke area servis. Atau bisa juga masuk lewat pintu utamanya yang ada di bagian tengah sini. Ini modelnya double door ya. Bisa dibuka 2 pintu, kelihatan lebar, tinggi juga, dan pastinya terlihat modern. Dengan adanya smart door lock yang terpasang di pintu utama. Jadi penghuni dari dalam bisa lihat siapa nih tamu yang datang. Untuk smart door lock-nya juga udah dilengkapi fitur teknologi AI kamera dan 3D face recognition. Picture-nya tuh, gambarannya tuh udah pasti clear banget. Belum lagi di sini masih ada fitur bell. Jadi kalau penghuni lagi di lantai 2 atau lantai 3 pasti kedengeran kalau ada tamu yang datang. Selain itu, rumah ini juga udah dilengkapi CCTV outdoor dan indoor. Sekarang kita masuk yuk. Dengar suara klik tadi, smart door lock ini sudah auto lock. Begitu terkunci saat pintunya tertutup. Jadi buat kamu nih yang sering kelupaan kunci pintu, nggak usah khawatir dengan adanya smart door lock ini. Aku juga mau kasih gambaran. Aku nih tingginya 156, tapi bisa dilihat pintunya nih masih tinggi banget ya. Aku tebak kira-kira nih tinggi pintunya sekitar 3 meter. Tapi kalau diperhatiin, jarak dari batas pintu paling atas sampai ke ceiling itu masih cukup lebar. Karena ceiling to floor di sini itu 3,5 meter.
Begitu masuk, kita disambut sama satu space yang dedicated buat jadi ruang tamu. Karena ruang keluarganya ada di bagian dalam. Untuk ruang tamunya ini juga space-nya luas banget ya, 3 x 4 meter. Makanya bisa ditaruh satu sofa letter L, muat untuk duduk 4-5 orang. Ruang tamunya juga diapit 2 bukaan kaca jendela kiri kanan. Makanya ruang tamunya kelihatan terang nih. Di samping ruang tamu juga sudah disediakan satu powder room jika dibutuhkan. Kalau mereka tamunya lagi datang, jadi nggak perlu masuk ke dalam rumah. Untuk powder roomnya ini ukurannya 2 x 1 meter. Nanti yang didapat sanitarinya ada kloset duduk, wastafel, dan cermin standar. Sementara untuk aksesoris lainnya belum termasuk. Oke, sekarang kita sama-sama lihat yang paling istimewa dari rumah ini, yaitu ruang utamanya yang pasti bakal bikin semua orang yang datang tuh terkesan. Kenapa? Karena ruang utamanya ini punya high ceiling, tingginya hampir 8 meter. Nah, biasanya ini jadi salah satu trademark rumah dikatakan mewah. Biar terang, di sini sebagai pengganti dinding, di setiap lantai dikasih kaca. Saran aja nih, kalau kacanya full dari atas bawah kayak gini harus rutin dibersihin ya, biar kacanya nggak cepet burem. Dan dipakein gorden yang panjang juga dari atas ke bawah, karena ini pasti dibutuhkan. Untuk ruang utama ini konsepnya open space, lega banget, ukuran 7 x 6 meter. Lantainya dapat homogeneous style, ukuran 80 x 80, motif white Carrara. Listriknya udah dilengkapi daya 6600 watt. Oke, kita bahas dulu mulai dari dining areanya. Di sini sudah ditempatkan satu meja persegi panjang up to 6 kursi. Tapi sebenarnya kalau mau ditempatkan 8 kursi pun aku rasa masih muat ya. Nantinya rumah ini masih unfurnished, kosongan, developer belum kasih isi apa-apa. Jadi kamu bisa isi rumahnya sesuai gaya favorit kamu. Mau minimalis, modern, klasik bisa. Tapi buat gambaran aja, di samping dining areanya ini masih ada space yang cukup lega. Kamu bisa tempatkan island sebesar ini, dan di depannya juga bisa ditaruh 3-4 kursi bar. Kemudian di sisi sebelah sini bisa dijadikan dry kitchen atau dapur kering. Dan untuk area di bawah tangganya bisa dibuat jadi storage tertutup seperti ini nih, supaya barang-barang yang jarang dipakai bisa tersimpan rapi. Terus dapurnya ada di mana? Nah, dapurnya ada di dalam ruangan ini. Nanti di sini akan ada satu pintu ya. Jadi kalau masak bisa ditutup pintunya, biar bau masakannya tuh nggak masuk ke dalam. Yuk kita lihat. Nah, enaknya kalau punya dapur terpisah dari ruang utama, mau masak yang berat-berat, berminyak atau bau menyengat, nggak usah khawatir ganggu yang di dalam ya. Dari dapur ini connecting langsung ke ruang ART. Di sini ada kamar tidur ART dan kamar mandi ART. Kemudian di sini ada akses ART untuk keluar rumah menuju pintu samping yang tadi kita lihat. Untuk pintunya sengaja dibuat celah kayak gini ya, supaya cahaya dari luar dan angin masih bisa masuk nih. Untuk lorong ini bisa dimanfaatkan sebagai tempat jemur baju karena kebetulan di atasnya tuh void. Dan bisa juga dimanfaatkan sebagai tempat naruh peralatan cleaning service. Dan ini dia ruang keluarganya yang asli super plong dan nyaman banget. Di sini bisa ditempatkan 2 sofa panjang, 1 single sofa, dan 2 coffee table. Alas bawahnya itu bisa ditambahin karpet kayak gini ya, supaya kakinya nggak dingin waktu lagi duduk santai sambil nonton TV. Lalu di sini ada satu pintu. Untuk di show unit ini udah pakai smart curtain. Jadi tinggal pencet aja tombol remote-nya, bisa langsung terbuka otomatis seperti ini. Tapi ini belum termasuk dalam pembelian ya. Pintunya ini pakai kusen yang bahan kualitasnya udah premium, tebal, dan kedap suara. Bukanya tinggal digeser aja nih kayak gini. Begitu keluar, nantinya kita akan langsung disambut sama inner court garden atau taman samping rumah. Baik rumah hook atau rumah badan, nantinya space ini udah dapat. Enak kan? Jadinya kamu masih bisa dapetin view di samping rumah. Buat inspirasi aja, karena di kiri kanan ini temboknya bentuknya letter U, bisa dikasih lemari penutup seperti ini buat jadi storage tambahan. Nah, berhubung inner court gardennya ini masih lega banget 3 x 11 meter, makanya developer kasih inspirasi dibuat jadi private swimming pool seperti ini. Lumayan banget kan, bisa olahraga indoor di rumah setiap hari. Nantinya sejajar sama tembok ini juga akan dibangun tembok setinggi 5,8 meter. Jadi nggak dibuka plong kayak gini ya. Atasnya sengaja dibuat void supaya sinar matahari dari luar bisa masuk, sirkulasi udara juga bisa masuk. Di ujung sini space-nya masih lega banget. Jadi kalau mau taruh meja, kursi, sofa, atau ayunan sebesar ini pun masih muat banget buat duduk-duduk santai. Nah, ini nih. Rumah zaman sekarang tuh udah jarang banget ya yang nyediain kamar di lantai 1 tapi luas banget kayak di kamar ini. So buat kamu yang lagi cari rumah mau kamar di bawah, ini pas banget.
Kita buka pintunya lebar-lebar dan wow, asli ini layoutnya keren banget. Vibes-nya pasti tetap asik banget, mau di sana tetap jadi inner court garden atau private swimming pool. Nah, biar fresh mungkin kalian bisa taruh beberapa pot tanaman atau kasih artificial plant di dindingnya nanti ya. Kamar ini bukan master bedroom, tapi kalau kalian mau jadiin kamar ini master bedroom pun aku rasa masih cocok. Atau opsi lain, kamar ini bisa buat jadi kamar orang tua. Di sini bisa ditempatkan satu kasur ukuran besar, kiri kanannya masih muat taruh nakas, di depannya bisa dikasih meja panjang kayak gini. Sebagian bisa untuk dressing table, sebagian bisa untuk meja kerja, dan area wardrobe-nya itu terpisah ada di sebelah sini. Bahkan kamar ini juga udah dilengkapi sama ensuite bathroom. Jadi kamar ini total keseluruhan luasannya itu ukurannya 7 x 3 meter. Besar banget kan teman-teman? Sekarang kita naik ke lantai 2-nya yuk. Untuk anak tangganya pun super nyaman banget ya, karena ini lantainya pakai keramik yang jenisnya matte, anti slip dan gak licin. Jarak antara anak tangganya juga nggak tinggi, nggak bikin capek waktu naik turun tangga. Di sini handle-nya dibungkus kayu dan railingnya pakai besi motif lengkung. Oh ya, rumah ini juga udah dilengkapi sama smart switch NIR juga motion detector. Jadi selain mewah, rumahnya juga udah didukung sama teknologi yang modern. Di lantai 2 rumah ini dilengkapi 2 kamar tidur anak, 1 kamar tidur utama. Kita lihat dulu kamar tidur anaknya. Wow, kamar anaknya pun cukup besar loh ini, 5 x 5 meter. Di sini bisa kamu tempatkan wardrobe, meja belajar, dan well, meskipun ini kamar anak juga udah dilengkapi sama ensuite bathroom. Desainnya simple, ada wastafel, kloset duduk, dan kaca tempered sebagai pemisah area shower. Dan di samping tempat tidurnya ada jendela. Jadi di rumah ini nggak usah khawatir ya, ada kamar tidur tanpa jendela. Asiknya lagi, baik rumah hook atau rumah badan, ini balkonnya di kamar anak dua-duanya udah dapat karena view-nya menghadap ke depan rumah. Terus balkonnya ini connecting ke kamar tidur anak yang satunya lagi. Sebelum kita ke kamar anak satunya, aku mau tunjukin dulu area void yang cantik dan terang sekali. Karena di sana ada kaca jendela yang menghadap ke samping rumah, jadi cahayanya optimal. Kalau siang hari nggak perlu nyalain lampu pun bisa tetap terang banget di lantai 2-nya nih. Yang aku suka dari rumah ini, di lantai 2 masih ada ruang yang cukup untuk dijadikan family space seperti ini. Bisa taruh sofa dan meja untuk taruh pajangan dan foto memorable bersama keluarga tercinta. Mungkin yang kurang tinggal taruh TV aja kali ya di sini. Apalagi anak-anak tuh kalau udah naik ke atas, masuk kamar, udah mandi, biasanya tuh malas untuk turun lagi. So, tempat ini bisa kamu manfaatkan sebagai tempat kumpul tiap malam. Nah, kalau tadi kita udah lihat kamar tidur anak yang pertama, sekarang kita lihat kamar tidur anak yang kedua. Untuk kamar ini layoutnya agak unik ya, jadi kayak ada 2 ruangan. Mungkin sebenarnya area ini bisa dimanfaatkan sebagai naruh wardrobe atau meja rias. Tapi aku ngerti sih kenapa area ini difungsikan seperti ini. Karena di sini ada 2 kaca jendela yang view-nya tuh kita lihat, cantik banget. Biar adil sama kakak atau adiknya, di kamar ini juga udah dikasih ensuite bathroom yang serupa. Dan wow, menurut aku ini adalah kamar tidur impian setiap anak perempuan mungkin ya. Very girly, sweet, and spacious. Dari anaknya lahir sampai dewasa pun aku rasa kamar tidurnya ini space-nya cukup banget. Pastinya di sini juga udah dilengkapi kaca jendela supaya untuk jadi penerangan alami sehari-hari. Jendelanya juga bisa dibuka buat sirkulasi udara. Dan kamar ini juga punya balkon. Seperti yang aku bilang, balkonnya itu connecting ke kamar tidur anak satunya lagi. Sekarang kita lihat kamar utamanya. Di sini masih ada area koridor yang cukup besar langsung menuju master bedroomnya. Nah, dari sini kita bisa lihat dengan jelas area yang ada di lantai 1. Plus lagi kalau ada tamu kita juga bisa lihat nih siapa yang datang. Oke, aku jelasin dulu ya layout di master bedroomnya nih. Di sini adalah kamar tidurnya. Area ini bisa dimanfaatkan sebagai walk-in closet atau ditata kayak di rumah contoh ini nih. Di sini jadi ada dressing table, bisa ditambahin wardrobe juga, dan di sini juga masih ada space yang cukup banget kalau mau dibuat wardrobe lagi. Dan bawahnya itu bisa nyimpen koleksi perhiasan, tas, sepatu, atau barang branded teman-teman. Master bedroomnya tentu juga dilengkapi sama ensuite bathroom yang nggak kalah keren nih. Spesialnya dari ensuite bathroom di master bedroom itu, ini nih, ada bathtubnya. Kerennya lagi, di atas ada skylight yang bikin vibes-nya di sini tuh terasa terang, hangat, dan elegan. Untuk area basahnya juga udah dikasih pembatas dari tempered glass, dan sanitary di sini udah dari Grohe.
Dan ini dia area kamar tidurnya. Wow, menurut aku ini sangat nyaman sekali. Very spacious. Total ukuran master bedroomnya ini 7 kali 5,2 meter. Makanya kalau kita lihat di sini pakai kasur yang ukurannya sangat besar, king size 2 kali 2. Kiri kanan masih bisa taruh nakas. Di depan bisa taruh meja, tinggal tambahin TV aja buat nonton. Jarak pandangnya pun masih cukup jauh. Gak cuma ini, di sini masih bisa taruh couch sebesar ini buat duduk ngomongin hal-hal penting sampai nggak penting bareng pasangan. Dan teman-teman bisa lihat sendiri nih, di sini ada kaca jendela yang bukannya tuh besar banget. Jadi point of view dari kamar utama ini sangat leluasa sekali. Sekarang kita naik yuk ke lantai 3-nya. Oke, kita udah ada di lantai ketiganya nih. Di sini ada attic dan rooftop. Kita bahas atticnya dulu dan wow, menurut aku ini atticnya luas. Bisa dibilang ini attic terluas yang pernah aku review sih kayaknya. Ukurannya 6 kali 5 meter. Di sini ada sofa dan TV. Buat teman-teman nih yang punya anak usia remaja, di sini bisa buat tempat main game sambil kumpul bareng teman-temannya, pasti seru banget ya. Atau ini juga bisa jadi tempat untuk ngumpul bareng ngerjain tugas kelompok. Jadi si anak nggak perlu main ke rumah temennya, biar temen-temennya aja yang datang ke rumah. Jadi kegiatan anak bisa lebih terpantau. Nah, berhubung atticnya ini luas ya, mungkin opsi lain atticnya bisa dijadikan sebagai tambahan kamar, perpustakaan, studio, teater, ruang kerja atau ruang belajar mungkin. Nah, itu kembali lagi ya, disesuaikan sama kebutuhan teman-teman. Bagusnya lagi, di lantai attic ini juga udah disediain sama kamar mandi. Ukurannya 2 kali 2. Jadi kalau butuh ke toilet atau mau mandi sekalipun bisa di sini, nggak perlu bolak-balik naik turun tangga. Atticnya juga terang, walaupun di attic masih tetap dapat cahaya alami dan sirkulasi udara yang bagus karena di sini ada pintu yang bisa dibuka dan geser sebesar ini. Langsung nembus ke area rooftopnya nih. Untuk area rooftopnya ini memanjang ke belakang rumah dan dapat view langsung menghadap ke taman samping yang ada di rumah. Space-nya juga cukup lega, 4 kali 4,8 meter. Ini sih definisi nongkrong di cafe no, nongkrong di rumah yes. Asli ini enak banget ya buat tempat kumpul keluarga atau dinner cozy sambil nikmatin hembusan angin dan suasana malam hari di kota Cibubur. Setelah lihat rumah ini, kalian pasti bakal tebak kalau harga rumahnya di atas 10 miliar ya. Apalagi ini lokasinya sangat strategis, dikelilingi 5 pintu tol dan deket nempel banget sama Jakarta Timur. Tapi sayangnya tebakan kalian tuh salah banget karena rumah ini 3 lantai dengan lebar 10 seperti yang kita home tour dijual dengan harga mulai 6,6 miliaran aja. Beruntungnya, kamu bisa beli rumah ini dengan cara bayar yang sangat fleksibel, nggak cuma cash keras atau soft cash, tapi kamu juga punya opsi bisa cicil langsung ke developer selama 36 kali. Good deals banget kan? Buat teman-teman yang ngerasa rumah tadi terlalu besar, seperti yang aku bilang di awal, di sini juga terdapat beberapa tipe rumah lainnya. Mulai dari tipe lebar 5, lebar 6, lebar 7, lebar 8, dan lebar 10. 2 lantai bernuansa klasik modern dalam lingkungan klaster yang sama, fasilitas yang sama. Harganya mulai dari 1,6 miliaran, cicilan KPR-nya mulai dari 8 jutaan per bulan. Dan buat teman-teman yang mau tahu bentuk rumah tipe lainnya seperti apa, bisa cek TikTok dan Instagram Property Hunter ya. Terakhir buat kamu yang suka sama rumah di sini, bantu kita untuk like, comment, share, dan subscribe channel Property Hunter ya, biar kita juga tahu kalau channel ini bermanfaat buat kamu. Kita juga punya Instagram dan TikTok, bantu follow ya teman-teman. Mudah beli rumah siapa takut, aku Monica Tineke pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!